Terima kasih Pak Gembala, sungguh suatu kehormatan saya bisa di depan orang luar biasa, hamba-hamba Tuhan. Kalau kita bisa dekat-dekat dengan hamba Tuhan ya makin diberkatin. Jadi kebiasaan yang baik itu bisa akibat pergaulan yang buruk bisa. Kalau orang lihat, jadi di dunia ini sekuler ada katakan, Anda mau tahu seorang itu berapa kayanya? Anda lihat rata-rata 10 orang teman yang dia bergaul setiap hari, berapa kayanya? Kira-kira dia minimum paling sedikit rata-rata atau minimum lah. Jadi kalau mau kaya, bukan tinggalkan teman lama, tetap ada, perbanyaklah bergaul dengan orang yang lebih pintar, orang yang lebih kaya dan sebagainya. Dan jangan anggap orang kaya itu arogan, itu musuh. Wah itu dapat private jet itu kan korupsi 271 T itu. Wah kurang ajar itu, Anda terus marah. Jadi kalau Anda benci, Tuhan juga tidak mau kasih Anda kaya. Tuhan kan nggak mau kasih apa yang Anda benciin kan. Jadi ada satu kata yang mengatakan, kalau Anda mau tahu bergaul akrab dengan Tuhan, Tuhan akan berikan rahasia kepada Anda. Jadi ada satu statement yang bagus. Saya akan bicara dulu dalam bahasa Mandarin, nanti saya terjemahkan. Ni bu li cai, cai bu li. Anda tidak peduli dengan kekayaan Anda, kekayaan juga akan meninggalkan Anda. Orang bodoh tinggal waktunya, kekayaan akan habis. Kekayaan itu sangat kejam. Mamon itu sangat kejam. Anda apakah taruh di bawah kaki Anda, taklukkan? Atau Anda jadi budak dia. Dalam hidup ini banyak orang jadi budak. Kita lihat negara tetangga kita, Singapura, salah satu negara terkaya di dunia. Orang Malaysia itu kalau Anda nonton, saya di Penang sama anak bulan lalu nonton. Money is not enough. Dia sudah buat 3 seri. Berarti kan kenyataan kehidupan sehari. 1998 seri pertama. Qian bu gou yong, money is not enough. Itu fenomena di Singapura. Ada yang belum lahir mungkin 1998 itu 20 berapa tahun yang lalu. Seri kedua 2008 buat lagi 2024 buat lagi seri yang lebih baru 2000. Money is not enough. Jadi bukan berarti negara kita bebas korupsi, indeks korupsinya bagus, pemimpinnya bagus, semuanya terangkat, tidak. Itu hidup ini adalah free will. Jadi seumur hidup sampai sekarang saya sudah umur 62 tahun. Dengan Ibu Vivian pernah di Bank Danamon dulu. Saya akan ceritakan pengalaman saya. Saya juga merasakan apa itu kekurangan dan sekarang saya rasakan apa itu kelimpahan. Jadi saya selalu kemana-mana sharing sebab saya tidak. Ini adalah satu kesaksian hidup. Saya udah umur 62, saya terlambat tahu. Saya ke kampus sharing semua. Kita melihat cara-cara dunia. Anda firman Tuhan renungkan, tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pelaksanaan dengan cara dunia Anda mengelola keuangan. Anda di sini Anda tahu kan, berkat Tuhan 10 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat. Paling banyak berapa? 100 kali lipat ya. Percaya nggak Anda? Hari ini ada 100 kali lipat. Ayo anggota kita. Kita praktekkan. Ayo. Gio mana Gio? Ayo ke depan. Kita berdiri sini. Ini anak saya. Di sini anggota. Oke. Kalau 100 kali lipat, Anda bawa 1000, saya kasih 100.000. Ini tangan tunjukin 100.000. Biar kelihatan. Jadi berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Sekarang saya kasih Anda lihat dan percaya. 1000 tukar 100.000. 100 kali lipat berkat. Ayo jalan-jalan. Ini 100.000. Anda 1000 aja modal Anda. Berubah 100 kali lipat berkat. Cepat. Ayo. Cepat. 3. Silakan, kasih. Habis sudah. Habis 3.
Oke, udah habis. Silakan. Oke. Satu lagi, ada satu lagi. Oke, silakan. Terima kasih, Yuna. Berkat 100 kali lipat kan? Kenapa yang duduk depan ini nggak dapat? Nggak bawa dompet ya? Oke. Nggak bawa uang 1.000. Oh, padahal di firman Tuhan itu, the world is a bigger negotiation. Firman Tuhan itu bisa negosiasikan loh. Ada ayatnya. Pada waktu Sodom Gomora, kan dinegosiasikan. Bisa nggak 100 orang benar, tidak mau 50. Anda nggak bawa dompet. Jadi Anda iman sudah bagus. Iman tanpa perbuatan nggak bisa. Mati gitu. Pertama ada yang, saya nggak punya uang 1.000. Kasih aja 2.000, tukar 1.000. Nego. Nego. Mintalah kamu diberikan. Praktekkan. Nggak dikasih. Belum kamu coba, nggak dikasih. Jadi belum dicoba kasih. Jadi kalau sekarang saya udah kasih tahu, Anda mungkin 100 juta juga gak cukup saya bagiin. Jadi Tuhan itu tidak akan polanya sama. Jangan harapkan, oh ini saya doa ini sembuh, besok doa sembuh, cara ini sembuh, gak ada itu. Tuhan itu bukan ciptaan manusia, bukan robot, bukan matematik itu. Itu kuasa otoritas Dia. Dan Anda punya konsep dunia. Merit itu perlu ini uang banyak. Untuk abundant itu perlu uang banyak, nggak perlu. Jadi bisa tolong slide ya. Saya kirim sama Pak Bambang, saya kirim sama Pak Edi. Saya bilang saya promosikan rumah persembahan. Saya di Fitbit, saya pakai ini loh. Saya bilang saya nggak peduli orang itu pakai armol, pakai apa yang jutaan, saya pakai t-shirt bekas anak saya nggak mau saya pakai loh. Saya bukan fashion show, saya udah bayar kok. Saya bukan tujuan fashion, saya mau sehat. Peduli apa sama orang lihat? Itu celananya saya beli di KL 50.000 aja. Peduli apa sama orang lihat? Anda losing faith. Dan setiap hari saya rasakan anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Setiap hari, setiap detik saya melihat firman Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya. Begitu saya di sini fitness, saya merasakan, oh Tuhan berbicara dengan saya mengenai kelimpahan. Saya bayar 1 tahun 4,8 juta. PT sekali 200-an ribu. 4,8 juta setahun 365 hari bebas saya pakai. Semua alat bebas saya pakai. Saya bisa yoga bebas. Saya yang tidak sanggup pakai 6 alat aja PT saya satu jam saya udah ngos-ngosan. Mau masuk lagi di sana cycling 1 jam udah sehanai kaki dia. Sama, Tuhan sudah sediakan semua sama kita. Sama dengan itu kelimpahan. Gak perlu saya bayar lagi, udah lunas. Saya sendiri yang gak sanggup, fisik saya. Setiap saya latihan, saya kasih tahu PT saya umur 2, Anda umur 23. Orang papa kamu umur 50-an, saya lebih tua dari papa kamu. Jangan paksa saya bukan mau six pack, saya mau sehat. Saya mau masa otot saya, jangan turunnya cepat, memperlambat. Saya mau hidup sampai 120 tahun, perjanjian lama. That is half life, saya bilang. Dan saya beli insurans juga tidak lapse sampai usia 120 tahun. Bisa tolong slide berikutnya? Ini filmnya. Tian Fu Koyong. Itu seluruh dunia. Orang bukan masalah uangnya tidak cukup, tapi pengontrolan diri yang tidak bisa. Uang itu nggak pernah cukup-cukupnya. Anda lihat yang beli private jet, yang Rolls Royce itu, ya syukur di Indonesia belum dimiskinkan berat. Bisa tolong slide berikutnya. Ini seri Tian Fu Koyong. Sebenarnya all is enough.
Kita kan mau dari money is not enough, berubah by all is enough. Bagaimana caranya? Bisa tolong slide berikutnya. Firman Tuhan mengatakan, umatku hancur karena kurangnya pengetahuan. Bisa kalau Anda mau tanya pengetahuan keuangan, itu dulu saya pernah ikut Crown Ministry mengenai financial. Bagaimana aplikasi firman Tuhan itu dalam saya. Saya banyak ketemu hamba-hamba Tuhan, saya banyak ketemu orang pelayanan. Pada masa uang, dia tidak ngerti loh firman Tuhan. Boleh gak saya main short trading? Boleh gak saya main forex? Itu melanggar firman Tuhan. Pada Anda mau short trading, Anda jual dulu barang yang tidak punya. Akar pemikiran Anda itu, orang mengatakan, firman Tuhan, Anda melihat perempuan tidak berzina, timbul dalam hati Anda sudah berzina kan? Kalau konsep yang sama, Anda inginkan uang kaya, Anda harapkan orang jatuh miskin, pindah uang di hari kerja, Anda sudah serakah. Short trading itu adalah Anda mau bet orang itu rugi, Anda untung. It's not a win-win, it's a win-lose. Banyak lagi itu konsep dunia. Ada yang tidak ngerti, wah robot trading. Robotnya berapa sih? BCA itu ada sekian 1.000 triliun. 100 miliar juga dia sanggup beli. Kalau bisa cuan ya. Bisa tolong slide berikutnya. Konsep kekayaan. Ini adalah GPS Anda. Kekayaan itu apa? Berapa jumlah uang Anda? Orang kan kejar masalah jumlah uangnya. Oh, saya sudah punya. Saya pernah ketemu seorang yang dapat warisan ratusan miliar. Dia masih kepahitan loh. Masih kesal sama saya. Dia itu dapat triliunan. Papa saya gak fair. Kenapa dia dapat triliun? Saya dapat ratusan. Padahal orang banyak yang seumur-seumurnya belum 10 miliar dia gak punya. Udah dapat, tidak bersyukur, bersungut-sungut lagi. Jadi kutukan. Sebab dianggap, begitu Anda sudah membanding-bandingkan, Anda tidak akan bisa bersyukur lagi. Kekayaan itu Pak, konsep kekayaan adalah berapa jumlah Anda bagi biaya hidup Anda. Itulah berapa lama uang Anda bertahan. Banyak orang mau panjang umur, tapi uangnya nggak cukup membiayai panjang umur dia. Dan banyak orang juga mengatakan konsep dunia, 人在天堂，钱在银行. Artinya apa? Orang di surga, uangnya di bank. Ngapain? Habisin aja. Anda kan nggak tahu kapan kamu di surga kan? Nanti udah habisin, belum ke surga, kan repot, gak ada uang lagi. Mudah foya-foya, nikmati hidup. Hidup hanya sekali, nikmati loh. Hidup berkali-kali loh. Setiap napas bangun, hidup lagi loh. Mati cuma sekali loh, gak bisa berulang-ulang matinya itu. Jadi, yang di sini, kalau Anda punya 10 miliar, uang Anda per bulan Anda habiskan 100 juta, uang Anda itu 100 miliar cuma 10 miliar itu bisa tahan 8 tahun, 3 bulannya habis loh. Mana yang lebih mudah kontrol? Biaya hidup atau apa? Jadi firman Tuhan mengatakan orang benar meninggalkan hutang, pinjol sama anak cucu, atau meninggal warisan. Warisan. Anda bisa konsep itu bisa benar ya. Bisa tolong serikun. Oke, sorry, balik lagi. Kalau jumlah Anda 10 miliar, Anda biaya hidupnya 10 juta. Dan 10 miliar itu, dalam kekayaan itu bukan berapa jumlah uang yang Anda miliki. Bagaimana Anda memanage jumlah uang Anda, mengelola jumlah uang Anda. Kalau biaya hidup saya, biaya hidup kan naik terus kan, gak ada yang turun loh. Wah, ini sekarang beras sudah naik, gula sudah naik, ayam sudah naik, dan sebagainya naik terus. Gak apa-apa. Kalau per bulan, per tahun misalnya, biaya hidup Anda itu naiknya 5% sesuai dengan inflasi. Tapi Anda bisa mengelola uang Anda itu double 10%, eternity loh. Uang Anda. Lebih cepat bertumbuhnya. Jadi itu perlu hikmah.
mengelola keuangan tersebut. Bisa tolong slide berikutnya. Anda bisa Google. Sekarang apapun yang saya ceritakan harus bisa dibuktikan. Orang kan, wah mana buktinya sekarang. Anda Google sekarang jauhnya. Ini nama orangnya benar. Saya kan cerita 2 orang, real. Nah, ini Ernest Cable. Seorang accountant, orangnya sudah meninggal. Kalau meninggal kan udah finish kan, nggak ada cerita lagi, nggak bisa berubah lagi, udah fix kan. Dia kerja dengan pemerintah Amerika, salary-nya itu 4.000 US dollar per tahun, itu udah lama sekali, gak pernah naik-naik, kerja seumur hidup sampai pensiun, cuma staff aja, tidak pernah menjadi pimpinan. Kalau konsep dunia kan, wah 5 tahun, wah mungkin sekarang anak muda mau lebih cepat ya. 3 tahun gak jadi pimpinan, sudahlah pindah, setiap tahun pindah, mau cepat jadi, mau pakai cepat semuanya, mau instan, mau cepat kan. Ini nggak pernah loh. Berarti kan no hope lah. Udah kerja seumur hidup nggak pernah jadi pimpinan. Supervisor juga, ya betul ya, ahli SDM. No hope lah itu orang itu nggak perform lah. Jadi never get promoted, never married. Tapi bukan saya suruh Anda ikutin dia never married loh. Itu tidak alkitabiah. Jadi anak saya bilang itu sesat itu. Dia bilang DINS, kalau istilah di Amerika. Double income, no children. Itu sesat, saya bilang. Itu nggak benar itu. Tidak punya milikin mobil, tidak ganti-ganti mobil. Sudah itu hanya di small apartment. Saving sampai dengan kerja sampai usia 51 tahun. Kalau dia kerja 25 tahun sampai 26 tahun dia kerja. Selama kerja dia hanya simpan 21.000 US dollar. Jadi jangan lihat US dollar, rasionya artinya setahun 4.000, sepanjang mungkin 25 tahun dia kerja, 21.000 dari 4.000 itu nggak sampai 6 tahun dia simpan. Kasihan deh ya, 21.000 aja, kasihan. Nanti lihat hasilnya. Kenapa kita ceritakan ini? Kenapa begitu spesial? Bisa tolong slide berikutnya. Usia 100 tahun, panjang umur kan. Mana cukup 21.000, itu 4.000 per tahun, logikanya kan. 4.000 gaji dia kalau habis, ya paling-paling 21.000, 7 tahun, game over. 51 tahun, pensiun nggak punya income, 58 tahun. Umur panjang, 100 tahun. Bagaimana biaya hidup ini? Apakah minta-minta? Apakah crowdfunding? Minta lagi? Tolong ini kumpuli uang, WA group sebar terus, viral untuk kumpul uang dan sebagainya. Berapa kekayaan dia waktu dia meninggal? Kira-kira ada yang bisa tebak? Nanti saya kasih hadiah lagi. Ada yang tebak nggak bisa? Hah? 20 juta ya? Oke. Tolong. 21.000, 22 juta. Mau sama hadiahnya sama mereka, Pak? Lebih? Lebih. Oh, terima kasih. Kasih hadiah lebih. Kasih. Mintalah kamu diberikan. Ini firman Tuhan berlaku itu. Tolong. 250.000 kan udah double kan? Lebih dari double kan? Kasih 250.000. Jadi kita ini, kalau cara dunia, Anda undang speaker, kan bayar kan? Ini kita bukan cara dunia. Kita ini memberkatin cara Tuhan. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Kita praktekkan. Nah, coba ini nanti kontak tim kita, ini ada hadiah 250.000 nanti 22 juta. It's a magic. 21.000, 22 juta. Oke, bisa tolong slide berikutnya. Saya cerita seorang yang lebih hebat. Kalau ini Anda ceritanya tambang timah, ya samalah. Dia dulu sudah praktekkan ini. Orangnya real. Di Brazil, billionaire. Dia kerajaan bisnis. Orang yang bisa ciptakan kerajaan bisnis kan hebat kan. Bisa oil, bisa mining, tambang kan. Sama kejadian ini, tambang. Net worth-nya 35 billion US dollar. Orang terkaya Indonesia sekarang lebih lah. Om Prajogo lebih. Kalau ownernya sebelum Om Prajogo, harga sahamnya naik 60 kali lipat, itu ada story-nya, nggak bisa saya ceritain sama Anda. Kenapa begitu? Dia nggak sampai sini. Lebih kaya loh dari orang terkaya Indonesia sekarang.
tahun lalu ya, jangan tahun ini. 28 nggak sampai 30 miliar. Tapi akhir kehidupannya apa? Habis ludes, habis punya hutang, masuk penjara. Orangnya brilian, wira swasta, entrepreneurship, extrovert, negosiasi jangan ngomong sama dia lah. Kita masih kalah deh, gak ada apa-apanya gitu sama dia. Masuk penjara. Ini orang yang tidak praktekkan firman Tuhan dan jujur dan sebagainya, berbisnis menghalalkan segala cara, disikut kiri kanan dan sebagainya. So, tolong slide berikutnya. Apa pelajaran yang kita dari dua ekstremis ini? Managing money or wealth as an investor or business owner is not necessarily about what you know. It depends on how you behave. Bagaimana Anda bertingkah. Makanya kelas etika ini benar, etika itu betul. Saya tolong slide berikutnya. Jadi saya memberikan Anda hope, satu harapan. Bahwa berapapun income Anda, kalau Anda mengelola dengan baik, Anda bisa kontrol gaya hidup Anda. Bisa nggak kalau Anda bekerja, suruh bos Anda tiap bulan naik gaji? Nggak ada kan? Tiap tahun kasih bonus setahun? Oh, nggak ada itu. Apakah full timer? Udah full hard kan? Jangan full timer, full hard. Minta gereja tambahin lah. Doain. Tuhan kasih mukjizat, ATM saya sudah nol, keluar error, keluar uangnya lagi. Jadi ini orang yang 5 juta. Nah, konsum setahun sebulan 2 juta biasa. Ini orang 10 juta. Konsum dia 12 juta. Mana yang lebih happy? Mana yang lebih stres? Jadi belum tentu yang income besar itu stres loh. Ada seorang yang setahun saya bayar gaji dia 300 juta sama bonus dan sebagainya. Masih hutang. Setiap tahun bawa family-nya ke Jepang jalan-jalan, healing dia bilang, jalan-jalan Jepang. Itu 100 juta lebih kan, hitung lah itu gaya hidupnya itu. Jangan enaknya sesaat, nanti berapa tahun nggak lunas-lunas. Gesek dulu, bayar dulu, dan sebagainya. Itu konsep dunia. Bisa tolong slide berikutnya. Ini Barry Boker. Ini beritanya ada bisa. Harta 2 T, tapi pensiunnya bangkrut. Nggak bisa dia manage uangnya, nggak bisa dia kontrol gaya hidupnya. Bisa tolong slide berikutnya. Jadi bagaimana siklus kehidupan kita secara finansial? Itu pertama itu kita 0 sampai 19 tahun itu masa pembentukan kita, formatif kita. Manusia ini sejak dilahirkan, walaupun ciptaan Tuhan yang paling sempurna, itu nggak bisa kontrol diri loh, perlu dididik. Bayangin waktu kita lahir, makanannya nggak tahu. Maaf, buang air besar ya sembarangan loh. Mama kita yang cuciin popok, nggak diajarin kan nggak tahu, dia harus ini. Ini kontrol diri yang paling susah. Setelah itu, building of 20 sampai 29 itulah membangun fondasi kita. Membangun. Jadi banyak sekarang anak muda yang kerja, dia gak dapat kerja, kan biaya hidupnya kos kan berjalan kan. Dapat kerja, dia mau, wah minimal 4 juta lah. Kalau di bawah 4 juta bukan kerja itu. Siapa yang keahlian gak ada, ketahuan gak ada, boleh saya bilang, 4 juta. Kita 50-50 ya, you cari income 8 juta, saya kasih dulu 4 juta. Enggak, marketing itu bukan kerja itu, dia bilang. Stres itu, nggak mau stres, mau enak, dan sebagainya. Setelah itu, early accumulation. Pada waktu itu, 30 sampai 39, itulah awal dari kita mengumpulkan kekayaan kita. Setelah itu, 40 sampai 54, itu rapid accumulation. Pada waktu itu kita sudah dudukin posisi yang oke, pengalaman kita oke, jaringan pergaulan sudah oke, dan sebagainya. Itulah akumulasi kita lebih cepat akselerasinya. Setelah itu umur 55 sampai 69 itulah financial independent. Artinya tidak tergantung lagi sama anak. Banyak orang konsep Chinese tua itu kan kalau anak tidak kasih uang orang tuanya, tuh hak.
tidak berbakti. Jadi berbakti anak itu seperti anak produksi, saya sudah didik, kamulah mesin ATM saya. Padahal kalau Anda meminta, akan kehilangan dignity, kehilangan kehormatan Anda. Saya mau jalan-jalan, nanti menantu ini mau datang, minta uang aja. Jadi ya, orang tua yang pintar, mau jalan kemana? Saya biayain semua, bisnis kelas, kasih. Wah, senang dia. Harap telepon, kapan ya nenek kakek bawa saya jalan-jalan, shopping dibayarin semua, makan enak, restoran Michelin dibayarin semua, makan kapan ya datang nenek. Dia harapkan kan. Orang yang dermawan banyak temannya, itu Alkitabiah. Orang miskin dibenci. Bukan kata saya, cari ayatnya. Sudah itu, conservation yield, 78,4 itu konservasi. Bagaimana Anda kelola supaya kekayaan Anda itu tidak menjadi kutukan. Membagi kekayaan, distribusi kekayaan secara bagus, 65 lebih, distribusi, balik lagi di sana, itulah salah siklusnya. Bisa tolong slide-nya saya ceritakan pengalaman saya sendiri. Di firman Tuhan mengatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi. Dan janganlah memberi istirahat kepada tamanmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Berarti kan pada waktu kita tabur kan tidak tahu apakah ini bisa rugi, ini atau itu kan. Kita kan maunya pasti-pasti kan. Pasti nggak, kalau nggak pasti nggak mau lah. Nggak tabur. Dunia ini nggak ada yang pasti. Cuma janji Tuhan dahulu sekarang selamanya ya dan amin. Kalau janji perusahaan, janji produk, robot itu nggak ada yang pasti. Saya udah 25 tahun, udah ribuan buku saya pelajarin, ratusan seminar ke Hong Kong, ke Amerika, mana-mana, pengarang bukunya, teori ini untuk invest saya pelajarin semua. Nggak ada yang pasti. Atau kedua-duanya sama baik. Pada waktu Anda tabur, akan timbul hasil, ilalang juga ikut timbul. Bisa tolong slide berikutnya. Bagaimana kita tabur? Berapa persen dari income kita? Saya berbicara mengenai alokasi penghasilan. Setiap orang kan punya penghasilan. Jadi ya tidak berbicara banyak dan jadi kita berbicara bukan ke konsep dunia, tapi konsepnya Alkitabiah. Di Kejadian 41 ayat 34. Ini Firaun itu raja. Raja itu kaya kan, bisa buat pajak, buat peraturan. Kita kan belum bisa buat peraturan kan. Buat peraturan perusahaan, nanti bayar gaji sekian. Setiap tahun naik, nggak bisa kan, dipecat kita. Baiklah Firaun berbuat begini, yaitu menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 20% atau 1/5. 1/5 itu 20% dari hasil tanah Mesir. Jadi ceritanya 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekeringan. 7 lembu yang gemuk, 7 lembu yang kurus, makan habis. 7 tahun kelimpahan itu adalah masa produktif kita. Kita sekarang berapa? Usia 30, kalau mau pensiun 55, 25 tahun masa produktif kita. Itulah siklus 7 tahun kelimpahan. Bisakah kita naikkan keahlian kita? Kita duduk di depan pembesar? Gak ada orang yang mau undang, there is no freelance. Gak ada orang yang mau undang anak gratis. Ayo datang makan siang. Banyak yang mau undang saya. Ayo pagi-pagi kita sarapan bersama. Saya tahu dia mau tanya saya. Saya bilang enggak. Saya nggak sempat. Tapi kalau gereja pemerintah, ya sempat. Pasti sempat. Siap. Banyak bos-bos dia, ini nggak sempat. Jadi, ini ada proyek. Kasih training 1 jam 5 juta. Cepat kerja, luar kota juga pergi. Pada waktu Anda kelimpahan, no lah, kalah, capek. Anda punya lebih banyak pilihan, choice. Jadi ini 20%. Artinya setiap tahun kalau Anda ikutin konsep Alkitabiah, bukan ikuti konsep dunia, hidup hanya sekali, foya-foya, ada healingnya, dan sebagainya. Masa orang tetangga itu mobilnya sudah ini, saya nggak ganti-ganti. Masa handphonenya sekarang Xiaomi 14 ini satu hari launchingnya 3.000 lebih. Masa saya nggak ganti? iPhone yang terbaru masa saya nggak ganti? Urusan belakang lah cicilannya. 20% sudah ada terapkan nggak? Kalau jawaban yang terapkan, klaim nggak Tuhan, pasti berkelimpah, pasti cukup. Nggak meminta-minta.
Bisa tolong slide berikutnya. Oh, saya nggak punya, nggak cukup. Tuhan bilang Anda nggak bisa kontrol diri. Firman Tuhan mengatakan, iya itu Tuhan. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Income kita punya dua komponen. Jangan kamu roti makan semua, nggak ada benih taburnya. Ya kapan pada waktu 7 tahun kekeringan itu bisa makan? Firaun aja bangun gudang di sana. Dan kamu melipat gandakannya menumbuhkan buah-buah kebenaran. Bisa tolong slide berikutnya. Nah ini yang Cash Flow Quadrant, Robert Kiyosaki, mungkin bukunya muncul tahun 2000 ya. 1994 saya sudah, sekaligus saya 44 itu saya income-nya. Saya ceritakan pengalaman saya. Saya di bank orang yang di hijack. 1987 saya mulai status paling bawah trainee. 1990, 3 tahun dari trainee, sampai 3 tahun penuh, saya sudah jadi pimpinan bank. Pada waktu saya trainee, saya lihat pimpinan itu enak sekali, dapat mobil, dapat biaya entertainment, wah dapat gaji, dari trainee itu berpuluh kali lipat. 3 tahun saya jadi pimpinan. Dari pimpinan itu, saya bayangan 1991, ada yang belum lahir. Kalau sekarang pindah-pindah kerja, orang bank itu tiap tahun ganti-ganti kartu nama biasa. Pada waktu itu saya dicap orang kutu loncat, kan nggak enak. Saya di hijack dari BII, banknya sudah Maybank sekarang beli, ke Lipo. Lipo naik lagi gaji kan. Lipo bekerja lagi, bos saya punya bank dengan Capella Group dulu itu. Saya naikkan jadi direktur. Kasih facility, you kasih member exchange club, you ke Jepang training, dibiayain semua. Dikasih semua LPPM 2 training Jakarta dan sebagainya. Saya terima orang bayarin. Dan semua itu negosiasi, saya pakai lah waktu orang cari saya negosiasi. Ini transfer fee, ini apa semua, saya udah pernah alami. Income saya naik. Setelah terakhir, dari sana saya pindah ke Danamon. Income saya naik terus kan, itu yang dicari orang dunia, konsep dunia. Kejarlah karir Anda, karir saya dapat, income saya dapat. Pada waktu karir saya puncak, income saya tinggi, itulah paling menderita. Uang saya nggak ada. Saya adalah sama dengan orang stylist, tukang pangkas yang merapikan semua orang bagus, rambut dia sendiri berantakan. Saya belajarnya finance. Saya ngerti uang. Bank saya kelola uang orang. Kasih target ini capai, tembus, capai. Kasih cuan untung bos saya, capai. Tapi saya nggak bisa kontrol diri. Dulu masih belum ada Sogo, dulu balik beli pakaian yang paling bagus Jalan Surabaya, toko Eropa. Saya tahu di sana baju-baju import, asal ke Jakarta geseklah. Kan pimpinan tahu kali kan, geseklah ke Jakarta. Louis Vuitton, Belly, Hugo Boss, sepatu. Waduh, itu dasi jutaan beli. Nanti urusan belakang lah. Punya biaya entertainment kan. Nasabah kita bos-bos semua. Makan di sana. Karena kan nggak bisa sign semua. Punya budget kan. Ya, sendiri juga makan lah. Sakvin. Gaya hidupnya buah. Kantongnya nggak ada, kempes. Deposito nggak ada. Tuhan itu baik. Pada waktu David masih SD, dia kasih tahu istri saya, nanti tamat saya mau kuliah damai. Saya bisa hitung, carilah famili anaknya, carilah nasabah kaya. Setahun 50.000 lah, gila aja. Saya nggak usah makan juga nggak cukup. Untung dia SD kasih tahu. Kalau SMA kasih tahu repot itu, waktu udah terbatas. Saya pada waktu itu bertobat. Restructure kehidupan saya, kontrol, tidak ada lagi dasi, tidak beli lagi, baju bagus gak beli lagi, sepatu Belly gak kenal lagi itu branded itu. Sekarang saya bukan terapkan di value investing, di saham dan uang saya beli baju gak value investing. Tiap bulan saya beli baju, ada ke Sogo, lihat aja. T-shirt yang 50% diskon, 70%. Saya beli 3-4, suka-suka saya lah, warna yang nggak ada saya beli 3-4, 800.000, enak kok. 3 t-shirt apa, yang Arnold, yang apa. Saya beli baju ini, saya emosi itu enak aja masalah.
299, 399, 499, tunjuk aja mana. Gak usah lihat harga paling mahal, nggak sampai sejuta itu. Banyak pilihan. Jangan ke branded itu. Jadi pertama, orang income-nya employee. Saya kerja di bank pimpinan, punya gaji, kan? Self-employed. Saya nggak seperti satu perusahaan, saya jadi konsultan dia. Kerja bagaimana jadi konsultan? Bisa negosiasikan. Bosnya kan sering discuss sama saya kan di bank, dia percaya, kamu bantu saya kerja. Saya cari tim mau nggak? Sign kontrak setahun. Oh mau, dia bayar 100 juta lebih. Waktu itu US dollar masih 2000. Setahun sign kontrak. Jangan, saya juga enak nggak bayar. Oh boleh. Saya bentuk tim, teman saya yang Ernst & Young, top kan? Kamu cari Ernst & Young bayarnya mahal. Nah, Sabtu Minggu nggak kerja kan? Kasih tahu bosnya. You jangan ganggu jam kerja saya. Saya konsultan, saya baru bisa meeting Sabtu Minggu. Kamu bisa atur kan GM kamu semua Sabtu Minggu ikutin jadwal saya. Bukan kamu yang tentukan ya. Kalau itu baru done dia bilang. Ikut saya, deal kan. Punya income, business owner, saya join, saya di bank kan. Lihat orang bisa sepeda motor, kita kasih dia kain tadi yang second hand. Ini cuannya banyak nih, saya tahu kan. Saya kasih dia line kredit. Kita cari, saya kan di bank nggak bisa pakai nama saya. Carilah nasabah kaya, wih mau nggak? Deposito pindahin sebagainya. Kita buka toko sepeda motor lagi. Yang second. Dan dikerjain orang. Kita nggak pintar lihat itu kan. Dikerjain orang. Tapi akhirnya kita kontrol dia. Sudah itu berapa uang pun nggak cukup. Jadi dia beli terus. Setiap dia beli, dapat komisi kan. Akhirnya kita bilang, tidak. Jual, udah profit, baru bagi sama Anda. Kita belajar dikerjain sama orang. Bisa owner, investor. Sekaligus saya, empat income saya. Tapi masalah bukan di income-nya, di gaji. Empat itu saya bicara sama dia, bicara sama istri saya. Istri saya bilang, saya cuma tahu dulu kamu sibuk terus, ada Sabtu ngajar ke kebun Sinamas. Tahap Sabtu kan. Kan punya kantor kan, kasih tahu supirnya. Mau nggak keluar kota? Bayar lembur, berapa? Sekali ke sana ngajar, gotiau. Ini kamu ngajar, dia bilang tahu, saya tahu kamu ngajar aja. Dulu itu yang sekarang informal, yang kena potong-potong plaza itu dulu 2 lantai itu, grupnya Pak Irwansyah SBU. Kita pakai dia, kita partnership namanya buka sekolah di sana. Apapun kita kerja. Kalau orang katakan sekarang, beli properti tanpa uang bisa cuan. 1998 sudah saya lakukan. Waktu saya Dalmon, nggak ada, saya kumpulin, saya kan pindah di 4 bank kan. Orang kering macet saya suruh, woi makan siang kayak kita di Miramar. Itu bekas anggota saya, bos makan. Habis makan, sekarang bisa bisnis saya. Kredit macet kamu yang mana? Kasih tahu saya yang mau jual. Harga bottomnya berapa? Mereka tahu di bank, diskon haircutnya berapa, harga bottom berapa. Kasih tahu ya, nanti saya bantu kamu selesaikan. Tapi syaratnya, saya call, kamu dampingin saya, buka ini, semuanya saya bawa orang ke sana lihat. Saya tinggal call bos, orang kaya, hey bos, sekarang dolar 15.000, mau gak? Tapi cari harga yang di bawah 100 juta. Mau gak $5.000 rumah 3 lantai? Oh dia nganterin saya di bank, dia berkata, mari ikut saya aja. Aman, dokumennya aman semua. Lihatlah, kan saya nggak usah beli kan. Saya kan sudah tahu berapa bottomnya, lihat. Ini saya udah deal, saya bilang. Padahal memang sudah deal sama orang banknya, tahu harga. Ayo lihat, cocok kan? Oke, baik. Kasih tahu bang, kamu proses. Deal. 45, nggak usah modal. Misalnya ini, saya mau untung 20 juta. Mari 20 juta sama saya. Kamu sign, bayar ke banknya, selesai. Langsung modal. Tapi itu tidak susah payah, bukan berkat boleh Tuhan, saudara tidak akan membuat Anda kaya. Sekarang nggak lagi. Itu, there is no life. Sibuk terus, nggak ada waktu nih. Sekarang saya tidak mau mempertukarkan waktu saya dengan uang. Waktu kan 24 jam. Saya bisa liburan, apa. Jadi 4 itu kalau Anda terapkan, tidak dalam Tuhan, Anda makin stres.
pintar kan saya nego, Sabtu Minggu jadikan uang. Bosnya yang turutin saya. Meeting jangan saya yang tentukan jadwal. Bisa tolong slide berikutnya. Jadi bagaimana alokasi penghasilan? Itu ada konsep ini yang pertama, 1, 2, 3, 4. Mudah kan? Pertama itu 1 itu 10% untuk persepuluhan. Punya konsep dulu, disiplinkan diri, baru Anda konsumsi. Orang miskin, kenapa miskin? Adalah konsumsi dulu, gak punya konsep. Umatku binasa karena tidak adanya pengetahuan. Tidak ada pengetahuan. Dan susahnya lagi sudah tahu juga tidak mau lakukan. Dulu saya sama dengan saya sebelum bertobat. Sudah tahu, tidak bisa kontrol diri. Terombang-ambing. Tidak bisa tenang. Jadi pada waktu Anda, firman Tuhan, pada dalam ketenangan terdapat kekuatan Anda. Itu sama dengan kekayaan. Begitu Anda mau konsumsi, tenang dulu sebentar. Cukup nggak uang? Pikirkan dulu, jangan impulsif. Wah, banyak beli. Apalagi lihat itu ceweknya cakep. Wah, ini laki-laki gengsi. Wah, beli aja lah, beli aja. Bukan barangnya, senang sama yang penjual itu. Beli dulu. Jadi 10% itu alokasikan dulu pertama. Kalau uang itu tunggu-tunggu gak pernah ada cukupnya. Godaan itu kita masih dalam kedagingan. Roh itu kuat, kedagingan kita lemah. Apalagi menyangkut uang. 20% untuk dana darurat, Anda tabung. Jadi minimum untuk kaya itu alokasinya. Anda harus build itu kan, Firaun juga bangun satu lumbung kan, itu simpan. Minimum Anda harus punya 6 bulan sampai 12 bulan emergency fund. Biaya emergency. Pada waktu COVID, Anda nggak punya income dan sebagainya, Anda pakailah itu. Lumbung itu dipakai untuk itu. Kalau tidak emergency, jangan terus semuanya emergency. Anda harus tahu juga, ini emergency ini. Lihat handphone lagi ke emergency ini. Ini liburan, nanti lebaran. Emergency juga, mau healing-healing. Kalau enggak sehat roh saya. 30% untuk kalau ada cicilan yang produktif untuk rumah dan sebagainya. Dan konsep rumah ini 10 tahun terakhir Anda lihat, kecuali beberapa lokasi. Kalau Anda yang rumah itu nggak naik-naik harganya. Lokasi tertentu, setiap jalan Anda lewat pasti ada dijual dan lebih murah daripada 10 tahun yang lalu. Kecuali kompleks, Baktia City dan sebagainya itu ya kadang-kadang itulah konsep dunia digoreng untuk memperkaya yang ownernya. Jadi waduh, belum mampu Anda cicil, sewa dulu, murah itu biaya sewa. Dan sewa itu banyak pilihan. Jangan sewa di Podomoro. Enak loh itu. Setahun 75 juta. Itu Podomoro lagi eksklusif, high class. Yang tidak cukup itu karena gaya Anda yang nggak cukup. Kalau uangnya Anda berkelimpahan, gaya nggak apa-apa. Tapi belum sampai di sana, gaya pula. 40% untuk biaya hidup. Jadi kalau Anda 5 juta, Anda cukupkan diri Anda 40%, 2 juta aja biaya hidup. Saya ketemu sama anak saya. Ketemu satu orang, seusia anak saya, anak mudanya luar biasa. Dulu waktu SMP, SMA itu nakal, di Pineng ya orang muda. Tukang berkelahi, pemberontak, masih muda kan. Jadi judi, dia jadi bandarnya loh, dia untung banyak. Jadi ketemu teman saya, dia bertobat. Jadi pendeta ini bilang, kamu tinggalkan itu dosa. Nanti suatu saat, saya nggak tahu kapan, yang benar itu jangan pendeta, nanti besok kamu kaya. Janganlah itu, nanti melebihi Tuhan kan itu. Jangan itu, Tuhan itu otoritasnya. Nanti suatu saat, kalau kamu disiplin, kamu rajin, kamu ikuti firman Tuhan, kamu akan lebih daripada income. Dia itu orang Malaysia, datang kuliah di satu institusi yang tidak terkenal. Institusinya udah tutup sekarang. Kuliah di sini. Balik ke sana, gak dapat kerja, orang ketawain dia, kamu gila, harusnya ke Inggris, ke Singapura, masa ke Medan kamu belajarnya itu, gak diakui lagi. Gak dapat kerja kan, stres ya. Akhirnya dapat kerjanya 1.200 ringgit, itu sekitar 10 tahun. Dia bilang tiap hari saya makannya apa?
roti prata 2 ringgit itu yang paling murah. Jadi setiga kali saya makin roti prata terus 6 ringgit. Kali 30 saya harus bayar sewa dan sebagainya. Setahun saya nangis depan Tuhan. Tuhan, kenapa saya bertobat makin susah? Tuhan, bagaimana sih saya komplain sama Tuhan. Tapi sekarang dia kerja, tiba-tiba dia lamar dapat kerja, naik-naik, pindah dari kerja, ada perusahaan dia yang deal dengan customer di Indonesia. Dia tahu bahasa Indonesia kan? Dia dipakai. Akhirnya dapat sahamnya perusahaan listed di Amerika, satu lembar saham berapa David? 900-an US dollar. Nah, dia dapat, dari sana bisa beli rumah, apartemen, bisa beli mobil. Udah married. Ini Bang, Tuhan itu janjinya dia ada. Cuma kadang kita nggak sabar. Bisa tolong slide berikutnya. Atau kalau belum sanggup, 40% 2 juta. Bukan manusia lah hidupnya kan. Repot kan. Kadang-kadang orang itu bicaranya mulutnya aja. Wah, ini bukan manusia. Orang yang makan sama. Ada orang yang makan ini mana silang si Aigong? Ini mana makan? Wah, yang kita makan ini kita bukan manusia. Dia nggak sadar pembicaranya buat orang tersinggung. Jadi kalau orang tanya saya, makan ini enak tidak? Saya bilang, saya tidak bisa komen. Tergantung selera Anda. Nah, tidak. Ini sama dengan kue tiaw Google Man. Saya beli 90.000 cuma isengnya mau tahu beli doang. Ya, nggak enak-enak sekali. Banyak lah. Saya sengaja post di banyak grup. Saya mau lihat respon komentar. Saya mau belajar. Ini gila, ini 90.000 ini, mahal ini, enak nggak, ini kecil dan sebagainya. Itu relatif. Saya bilang kalau konsep Anda pikir, Anda ke Pining, bayar tiket bayarnya itu murah. Tapi kalau Anda bandingin standarnya Medan, itu mahal. Ya tergantung. Kalau ini bisa 532, kan artinya biaya hidup Anda kalau 40% nggak cukup, lantaran income-nya besar, 50% maksimum. Itu 50% maksimum, bukan boleh. Kalau lebih rendah itu 30% itu cicilan produktif, atau nggak boleh cicilan itu untuk Anda invest. 20% itu untuk kebaikan, tabungan, perpuluhan, dan sebagainya. Atau mau kasih bakti orang tua di sana. Mau healing-healing ya ambilnya dari itu. Kalau setahun 10% gaji Anda, mau healing-healing ya dekat-dekat dah ke rumah persembahan, jalan-jalan juga healing itu. Lebih dekat dari Tuhan lagi. Oh, saya datang sini healing loh, saya lihat hijau dan sebagainya. Sesuaikan budget, jangan healingnya mau ke Jepang, ke mana-mana. Saya baru sama keluarga 24 Desember kita terbang ke Antartika, naik ke kapal itu saya cerita sama orang nggak ada judinya, nggak ada entertainment, nggak ada show-nya. Kapalnya mas seminar, orang cerita mengenai penguin dan sebagainya. Satu hari 20 juta loh biayanya. Bisa tolong slide berikutnya. Ya Tuhan bisa berkahi saya, Tuhan kita sama bisa berkahi Anda juga. Anda bisa lebih juga. Kalau bisa konsep kalau 50%, konsep yang ketiga itu 6211. 6211 artinya 60% maksimum income Anda atau biaya hidup itu termasuk makan, handphone, transportasi, semuanya di sana. 20% untuk dana darurat, Anda investasi, tabungan dan sebagainya, 10% untuk Anda bayar asuransi kesehatan, 10% itu untuk kebaikan, perpuluhan dan sebagainya. Itulah alokasi metode. Anda pilih yang mana. Saya sarankan kalau Anda masih 6211, sudah terapkan, pindah ke 532. Udah terapkan, pindah 4, 1, 2, 3, 4. Jadi itu bisa bertahap. Bisa tolong slide berikutnya. Tadi kan firman Tuhan mengatakan, Firaun itu tempatkan penilik-penilik. Berarti ada orang yang atur kan? Kalau Anda begitu lihat uang, rasanya nggak habiskan, nggak enak loh. Ada orang yang katakan gajinya 10 juta. Di atas tangan 10 sudah mau koma, nggak sanggup lagi makan. Jadi kalau belum sanggup, jangan ke Starbucks yang minum kopinya 50.000. Saya bawakan kopi awi itu gratis. Snacknya gratis. Banyak gratis dia. There is no freelance kan, nanti gratis itu semua. Jadi kalau Anda gereja gak cukup uang buat event, carilah orang yang mau gratis, bisa sponsor Anda.
Dan Anda ini suatu luar biasa. Senin kan nggak kerja kan sebenarnya. Anda kayak nggak tahu ya, Pak Gembala, tanda saya hanya kasih ide. Senin nggak kerja, jangan tidurlah seharian. Senin nggak kerja, talenta Anda apa yang bisa jadikan uang? Itu waktu anugerah Tuhan. Itu waktu itu bisa ciptakan uang. Dan Anda kalau tidak mampu seperti saya, Anda kalau tidak mampu, Anda bisa cari kalau orang yang mampu, referensikan. Anda dapat referral fee. Nggak usah Anda kerja. Ingat, the world, mintalah maka Anda diberikan. Mintakan Tuhan berikan. Jadi setiap orang itu Anda harus, kalau mau sehat kan mau deep sleeping kan. Dalam hubungan juga perlu deep relationship. Anda tahu orang ini keahlian apa? Kalau saya kenal dia, apa yang bisa saya sinergikan, apa yang bisa saya bantu dia. Sebaliknya, saya give, take. Jangan take terus, gak ada give-nya. Jadi misalnya kalau Anda per bulan 250.000 yang tadi dikasih, Anda sisihkan 10%, misalnya 2,5 juta income Anda, 10% itu 250.000, Anda sisihkan. Masih usia muda, misalnya 10 tahun, Anda per bulan, itu nanti 10 tahun kemudian, dengan keuntungan rata-rata 12%, dan itu investasi yang benar itu bisa mencapai itu. Uang Anda itu bisa 100 juta lebih. Kalau Anda 15 tahun itu bisa lebih tinggi lagi, kalau 20% itu bisa sampai dengan 1 juta itu bisa hampir mencapai 400 juta. Bisa tolong slide berikutnya. Kalau 15 tahun itu akan lebih tinggi, bisa tembus 1 miliar kalau income menghasilkan 20%, konsisten rata-rata 20 selama 15 tahun. Bisa tolong slide berikutnya. Kalau 20 tahun, Anda sekarang usia Anda 30, Anda invest sampai 50 tahun, itu 7 tahun kelimpahan Anda sisihkan 20% itu. Sampai masa kekeringan, masa tua Anda nggak akan meminta-minta. Orang benar tidak pernah meminta-minta, itu firman Tuhan. Orang benar meninggalkan warisan. Itu bisa tembus 1 miliar. Bisa tolong slide berikutnya. Kalau 25 tahun, itu bisa, kalau Anda bisa 1 juta, itu bisa 8 miliar lebih. Bisa tolong slide berikutnya. Nah, ini invest pagi-pagi dengan jangan buat tangan Anda berhenti. Saya kasih Anda hitung-hitungannya. Firman Tuhan itu konversi ke keuangan investasi ya, hitung-hitungan. Jadi kalau Anda 1 juta per bulan, setahun 12 bulan 12 juta, 5 tahun itu 60 juta. Anda tahun 1997 Anda invest sampai tahun 2012. Anda investnya cuma 1997 sampai tahun 2002. Sudah itu tangan Anda berhenti dan Anda tidur terus, Anda tidak lagi invest. Pada tahun 2012 uang Anda menjadi 2.664. Ini real yang sudah terjadi. Artinya keuntungan Anda 2,6 miliar. Tapi kalau Anda tunda, tidak ikuti firman Tuhan, tidak taburkan benih Anda pagi-pagi, tapi Anda tunda, masih muda, nanti urusan tua lah itu, nanti belum, masih sehat, masih muda, foya-foya dulu, enak-enak dulu. Anda tahun 2007, Anda terlambat 10 tahun kemudian baru Anda invest. Sama juga tahun 2012, Anda investnya sama 60 juta. 2012 itu kekayaan Anda cuma 193 juta. Jadi ini tabur benih yang pagi-pagi, itu tabur benih yang terlambat 10 tahun. Produknya sama, waktu timingnya beda, itu menjadi jauh beda langit dengan bumi. Hilang 2 miliar tan, menguap kesempatannya. Bisa tolong slide berikutnya. Bagaimana kalau dia praktekkan firman Tuhan, taburkanlah benihmu pagi-pagi, petang juga tidak berhenti, tabur terus sampai 2016, dari tahun 1997 itu per bulannya 1 juta, itu 231
bulan, itu 231 juta, itu kira-kira 19 tahun lebih, itu menjadi 3,6 miliar. Tadi 2,6, 3, tambah 1 miliar. Jadi modal 60 juta, dengan ini modalnya hanya bertambah 170 juta, kekayaannya bertambah 1 miliar. Bisa tolong slide berikutnya. Jadi di Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 dan 2, firman Tuhan mengatakan, lemparkanlah rotimu. Tadi kan benih untuk tabur, roti untuk makan. Kalau Anda bisa menahan diri, roti itu juga bisa diinvest. Jadi tadi ya, kalau 1, 2, 3, 4 berarti kan roti Anda kurangi kan, cuma 40% dari dia hidup kan. Roti Anda lemparkan ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Logikanya kan itu konsep dunia, roti dilempar ke air lagi kan rusak kan. Bagaimana dapatkannya kembali? Yang hancur lama lagi kan. Ini firman Tuhan. Ini bukan cara dunia. Anda ikuti cara dunia atau cara Tuhan. Tuhan itu kontradiksi sama cara Tuhan. Berikanlah bagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Ini artinya emergency fund. Dan ini kalau kita di investasi namanya diversification. Jangan letakkan telur dalam satu keranjang. Itu ilmu itu lama loh, firman Tuhan sudah ada. Diversifikasi. Jangan taruh di satu keranjang. Bisa tolong slide berikutnya. Firman Tuhan Matius pasal 17 ayat 20 dikatakan, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya kiranya kamu mempunyai iman sebesar biji semawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini, maka gunung ini akan pindah, dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Gunung itu mungkin gunung kekurangan, gunung kemiskinan, ada apa? Kemiskinan adalah kondisi saat ini. Paling bahaya adalah kemiskinan struktural, kemiskinan peta di sini. Paradigma Anda miskin terus. Kapan sih orang seperti saya bisa kaya, pendidikan kurang, dan sebagainya. Kapan sih saya bisa bersaing dengan orang bisnis, dan sebagainya. Itu di sini miskin. Itu gak no hope lagi. Tapi miskin di rekening bank, itu hanya kondisi saat ini. Tapi kalau Anda cerita sama orang dunia, dia bilang, gila ini kenyataannya. Anda bukan melihat rekening bank, baru percaya kan? Berbahagialah orang tidak melihat tapi percaya. Sama dengan waktu saya kasih tahu, waktu dulu saya ke luar negeri, dulu belum ada digital, belum ada YouTube, saya beli buku, satu koper saya itu buku. Jadi kalau di Polonia masuk, buku. Jadi saya dosen. Dia bilang mau saya bilang nggak percaya, nah kalau Pak Polinya udah mahok, itu mentor saya. Waktu itu dia advisor ketua tim ekonominya gubernur, dua gubernur. Kalau ya, saya di mana-mana dosen. Saya belajar untuk cerdaskan bangsa. Ini buku bukan jurnal, lihat judulnya beda-beda semua. Jadi isinya brosur bank, brosur investasi. Saya belajar investasi gratis. Tapi kalau orang bank lihat saya benci. Kenapa? Saya ke banknya, ambil semua brosurnya, di hotel saya baca semua syaratnya. Sudah selesai baca, apa yang nggak ngerti kan, saya tetap ke banknya, saya kasih paspor. Customer saya mau buka rekening. Ini produk tolong jelaskan. Terjelaskan yang tahu, oh ini ya. Kenapa begini? Kenapa begini? Dia jawablah. Sampai dia nggak tahu, dia cari manajer dia. Ini kenapa? Oh ini harus fund manager yang jawab. Dia bilang, nanti kasih tahu saya. Belajar gratis loh itu. Buka lagi. Tapi sekarang nggak buka juga bisa. Teman saya kontak saya, dia di private banking Singapura. Bisa tahu referensi, dia tahu saya banyak kenal orang kaya. Jadi customer saya ada 2 yang sudah kaya. Bagaimana dia tambah kaya? Uang bekerja sih untuk dia tambah kaya. Bagaimana nanti setelah dia bagi kekayaannya tidak berkurang kekayaan dia? Kita punya ilmu di sana. Dan bagaimana ada orang yang belum kaya mau mengumpulkan kekayaan? Kita ngajarin dia. Ada 2 ya tipe. Dia bilang, saya bilang kan Singapura gak terima lagi kan sekarang. Oh bisa, tapi agak ketat. Berapa minimum buka rekening? 3 juta Sing dollar atau US dollar.
Kalau saya punya 10 miliar, nggak layanin dia. Minimum 3 juta. Dia bilang US dollar lah, jangan sing minimum sing lah 3 juta, 30-an miliar kalau bisa buka rekening. Itu pun belum tentu uang dia terima, dia harus due diligence dan sebagainya. Jadi sama dengan saya praktekkan tadi 1.000 menjadi 100.000. Di dunia nggak ada itu. Anda harus robot trading, trading, nggak tidur dan sebagainya, belum tentu dapat 100 kali lipat. Dan tadi instant. Saya mengatakan, saya mencipta sama istri saya. Kamu lihat sekarang saya bawa koper-koper buku, brosur. Nanti sebentar kamu lihat saya bayar koper-koper uang, berkoper-koper uang, saya bilang. Bermiliar-miliar terus datang uang. Dan sekarang terjadi. Tidak terjadi, istrinya ketawa. Dan sekarang kan lihat kan, rekeningnya masuk, ini. Kan gratis kan. Jangan kasih tahu orang yang tidak seiman, dia bilang ini gila, ini pembohong, ini. Jangan. Saya bilang, Tuhan kita ajaib. Tuhan kita berkelimpah. Saya juga berkelimpah. Nanti ini buku berkoper, uang berkoper-koper masuk. Income saya mengalir terus. Saya tambah tua, tambah sehat, tambah kaya. Kalau konsep dunia kan, pengan dihola. No, itu konsep dunia. Tuhan bisa Anda, janji Tuhan, tangan kanan panjang umur. Tangan kiri kekayaan, kehormatan. Gak usah kena timah kan, udah kaya karena itu gak usah. Disita, dimiskinkan, di take off kan semua fotonya kan. Itu konsep dunia, pengan tu hola. Ya, orang dunia ini atau itu, janji Tuhan kita berkelimpah, ini dan ini. Lengkap. Bisa tolong slide berikutnya. Tips mengumpulkan kekayaan. Kita bisa aktif. Kalau untuk sehat itu Anda perlu aktif. Anda perlu olahraga dan sebagainya. Income itu ada yang income aktif, ada yang income pasif. Hati-hati, Anda bekerja, Anda tukarkan keahlian, waktu Anda, tenaga Anda, dapatkan income. Tidak kerja, tidak punya income. Jadi di klien saya banyak dokter profesional. Kenapa? Dia tahu kalau dokter dia operasi udah tua, orang nggak mau cari dia lagi, gemetaran tangannya. Jadi dia invest. Saya nggak bawa, ada satu dokter jantung, istrinya testimoni, ada videonya. Income dia invest, tapi dia bisa sekolahkan anak dia di Amerika, udah tamat, bisa beli rumah, dan dia itu Kristen. Saya suruh dia testimoni, saya pakai firman Tuhan. Akhirnya dia mau, nggak malu, saya bilang. Firman Tuhan mengatakan, terang itu bukan taruh di bawah ranjang. Terang itu kita menjadi terang dan garam. Kalau kamu yang baik itu tidak mau ini, kamu itu egois. Oh iya benar, mau. Jadi ini yang sini, ini terapkan firman Tuhan. 55 juta income-nya, kerja setahun kali 12, 60 juta. Dia itu hebat, dapat bonus tiap tahun 6 bulan gaji 30 juta. Berarti setahun kan 90 juta. Kan? Kerja 20 tahun, kita asumsikan kenaikan gaji, abaikan dulu. 20 kali 90 juta, 1,8 miliar. Kalau saya hitung-hitungan cepat. 20% 1 juta, invest. 20 tahun juga, 240 juta modal. Kalau dengan 20% income, 3,1 miliar kekayaan Anda. Invest, Anda nggak perlu kerja. 3,1 miliar. Aktif 20 tahun, kerja 1,8. Anggap ada naik gaji jadi 3 miliar. Masih kalah dengan 3,1 miliar. Jadi ini firman Tuhan mengatakan, orang benar, tidur pun diberkati Tuhan. Susah payah Anda bekerja bangun pagi, kalau tidak diberkati itu tidak akan kaya. Bagaimana tidur pun berkat Tuhan? Ya uang Anda yang bekerja. Invest, tabur. Bisa tolong slide berikutnya. Ini kalau Anda mau perencanaan, kita punya satu, kalau anak saya qualified vice president, perencanaan kekayaan yang sertifikasi, punya keahlian, Anda bisa, ini banyak profesinya di Jakarta, ada sampai senduk, dan saya kalau Anda suruh dia set satu
retirement planning dan sebagainya, berapa perlu Anda alokasi, dan itu fee-nya bisa 5 juta, 10 juta tergantung nama. Kita bisa bantu Anda gratis, panjang Anda mau lakukan, jangan jadi pendengar aja, jadi pelaku. Bisa tolong slide berikutnya. Terima kasih, dan saya kasih tahu kalau Anda benar ya. Saya bicara sama kliennya Salju Bank. Saya sebutkan namanya, Bang Mestika. Pada waktu saya kecil, saya tahu keluarga ini sudah kaya. Keluarganya Pak Stefano, keluarganya Halimka, punya bank. Udah 60 tahun lebih. Anda belum 60 tahun, Anda belum punya bank kan? Modalnya 4,7 triliun modalnya. Saya kerjanya operasi, olah-olah, hitung-hitung, analisa kekayaan orang dan sebagainya. Dan saya pelajarin 200 tahun sejarahnya orang dari berapa generasi jatuh miskin, kenapa kaya, kenapa tetap kaya, semua biografi itu saya pelajari semua. Dia setahun banknya untung 290 miliar. Besar ya, 290 miliar setahun ya. Tapi kalau return on equity-nya modal 4,7, 260 miliar cuma 5%. Ya, capek lagi, punya cabang ratusan, ribuan karyawan dikelola dan sebagainya. Tiap hari harus capek, credit market masih juga. Ada satu Credit Risk Sidoarjo, Anda Google aja, Credit Risk Sidoarjo. Saya dia datang. 2020, dia sisihkan uangnya ratusan miliar, dia beli sahamnya BNI. Sama-sama bank ya, saya harus apple to apple. Beli saham di BNI waktu COVID, 2021 beli lagi, 2022 beli lagi, sama 2023 beli lagi. Kenapa bisa tahu itu? Sebab setiap kuartal 3 bulan dikeluarkan di banknya laporannya, itu ada banknya sudah go public, 20 pemegang saham institusi dan individu terbesar. Sekarang dia ranking ketiga terbesar. Dia punya 780-an juta lembar saham BNI. Dikaliin harga market price-nya 4T. Kita telusurin harga modal dia beli, harga tertinggi kita nggak tahu berapa. Jadi pada waktu itu semua ada trace, ada datanya. Kita hitung aja harga tertinggi. Modal dia rata-rata 3.000 sampai 3.500. Anggap 3.500 per lembar. Sekarang 5.800. Dia untung 1,7 T selama 3 tahun. Anda bagiin aja 3 tahun 1,7 T. 500 miliar lebih. Tidur gak bisa kerja. Ini ngelola bank, punya bank, modal 4, T lebih besar, untungnya 250 miliar. Sekarang dia dengan market price dia 4 triliun, naik aja 5% harga sahamnya, 200 miliar. Dividen sudah di tahun ini diumumkan 120 miliar. Dividen itu tidur aja loh, nggak usah kan. Tiap tahun sebulan 10 miliar. Poya-poya lah, enak-enak. Jadi dividen sama itu 320 miliar. Nggak usah kerja. Lihat keputusan benar, investnya benar. Diberkati. Ini punya bank, stres, kerja 250 miliar. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau saya melebihi waktunya. Kalau ada yang diinginkan mau tanya, boleh 1-2 tanya. Atau seadilnya 3 pertanyaan, 1-2-3. Dan kalau Anda punya relasi mau kerja, mau belajar ilmu kita kasih gaji, kasih training lagi, tapi ketentuannya ketat kalau tidak semua orang bisa cocok di bidang ini. Kita setiap bulan ada rekrutmennya. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, gitu. Sudahin. Oh ya, silakan. Dari apa yang Bapak uraikan tadi, terima kasih Pak. Untuk kami yang muda-muda di sini, walaupun kami bertahan kami kan memang berusaha untuk menyisihkan sebagian dari pasangan kasih kami. Memang tidak seperti yang Bapak Indonesia muda kita tapi dari Bapak sendiri apa yang saat ini yang untuk kami anak-anak muda yang bisa kami
yang resikonya pasti semua beresiko, tapi resikonya ini. Kalau tidak punya resiko, deposito paling mudah. Tabungan tidak punya resiko. Sepanjang bunga depositonya itu sesuai dengan ketentuan lembaga penjaminan simpanan. Tapi yang itu akan sangat kecil dan kenaikan bunga yang dapat itu kalah dengan tingkat kenaikan biaya hidup Anda. Jadi Anda tidak akan bertumbuh. Kalau Anda mau invest, Anda bisa, kalau Anda lebih cukup, Anda bisa nabung saham. Nabung aja di 4 bank itu, minimum Anda buka rekening, minimum belinya 100 lembar saham. Kalau Anda nabungnya di BCA, BCA itu sekitar hampir 1 juta minimum. Bisa berapa bulan nabung. Atau kalau Anda mau risiko lebih kecil, Anda bisa masuk ke reksadana. Reksadana campuran yang dikelola oleh fund manager. Itu kalau Anda nabung di bank sahamnya langsung, kalau benar, ini bisa lebih besar. So, kalau di reksadana sudah terdiversifikasi resikonya, dia naiknya kadang-kadang tidak sebesar satu individu bank, tapi kalau bank ini jatuh sahamnya turun, ini persentase biasanya juga tidak sebesar itu. Bisa Anda berapa bulan baru sekali mulai, yang penting mulai dulu. Sesuatu yang baru itu tidak akan nyaman. Saya tanya, Anda setiap malam mau tidur kan gosok gigi kan? Gosok gigi kan lumayan jorok sekali, bisa rusak kan? Kalau Anda belajar sejarahnya gosok gigi malam itu, ratusan tahun lalu, dokter gigi yang pertama katakan malam mau gosok, dianggap orang itu gila waktu itu. Pada itu dia bilang nanti rusak, punya bakteri, bisa rusak. Gimana bakterinya? So tunjukkan, nggak bisa tunjukkan kan? Mana buktinya? Tapi sekarang orang sudah tahu kesehatan, tahu orang sudah anggap itu kalau nggak gosok gigi itu jorok, itu bisa rusak giginya lebih cepat dan sebagainya. Jadikan itu bagian dari kebiasaan hidup kita. Dan itu short term, jangka pendek itu riset kita mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Mungkin kadang-kadang bisa rugi kalau Anda di reksadana. Tapi tidak tergerus habis semua, bisa rugi. Tapi kalau 10 tahun biasanya kerugian itu lebih banyak untungnya. Di atas 90% probabilitasnya Anda untung. Masih ada? Oh, silakan, Mbak. Oke, terima kasih, Pak. Iya. Pada dasarnya dimana-mana kalau investasi itu kan hitungannya persen. Nah, dan kalau mau kerasa itu kan harus nominal. Kalau kita lihat nominal kita harus lihat kalau hitungan persennya bisa 10%. Nah, saya ingin sampaikan Pak, bagaimana masukan saya supaya dengan nilai yang kecil itu kita tetap semangat berinvestasi. Contohnya kayak ahli kripto di sini kan, enggak, kita juga ada belajar bagaimana investasi di berbagai platform kan gitu ya. Walaupun hitungannya 10% kecil, tapi di luar sana ada kayak portfolio 200%, 30%, bahkan 30%. Luar biasa, walaupun cuma $10 gitu kan. Oke, terima kasih. Setiap Anda invest itu, Anda back to Bible. Orang yang mau cepat kaya, itu akan ada risikonya. Dan itu mungkin Pak Gembala bisa, saya lupa ayatnya. Jadi pada waktu Anda invest itu, Anda mau cinta uang, hati-hati loh. Anda mau 10.000%, 3.000%, Anda apakah tanya diri Anda sendiri dan tanya Anda waktu teduh Anda, Tuhan apakah saya ini lantaran cinta uang, mau cepat?
Atau saya investnya untuk menjalankan Alkitabiah 20% dan sebagainya. Jangan melihat kepada yang kecilnya. Dan jangan merendahkan, rendah hati itu bagus. Jangan rendah diri. Jangan anggap kecil. Segala sesuatu itu dari kecil bisa. Biji sawi itu bisa. Banyak orang itu mau, kalau Anda misalnya ini 3000% dan sebagainya. Pertama, apakah itu saya bisa realisasi? Jangan institusinya nggak jelas, pada waktu ini untung-untung dia kasih Anda digital, lihat. Anda kan nggak bisa makan dari digital itu kan, nggak perlu, wah ini nanti saya liburan. Oh, kalau mau liburan digital bisa loh, mau lihat di mana seluruh dunia, Anda lihat aja YouTube, oh healing sudah selesai. Kalau itu mudah, tapi uang itu Anda masih walaupun digital, itu perlu ada uangnya. Bayar pakai OVO, transfernya digital, harus ada uangnya kan ya. Jadi jangan Anda digitalnya ini bagus, tapi pada waktu Anda mau realize, tarik uangnya nggak ada. Nggak jelas institusinya. Jangan Anda create satu game bagi Anda yang wah, untungnya, tapi nggak bisa realisasi. Jadi hati-hati Anda invest itu ada 4 pilar yang Anda harus perhatikan. Sama dengan duduk di sini. Kalau itu 4 kaki, Anda duduk nyaman, nggak peduli mau jatuh. Coba saya potong 2 kakinya, Anda harus belajar kungfu itu, baru bisa jalan. Kalau nggak, jatuh itu. Jadi pertama itu legalitasnya, kedua itu likuiditasnya, artinya mudah, nggak diperjualbelikan. Jangan orang punya properti, mau jual-belikan uang susah kan dia. Jadi ada orang yang mau pinjam uang sama saya, nanti saya jual propertinya, saya bayarnya tidak. Kamu bawa properti ke bank aja, saya bukan bank. Kalau dia nggak bayar, nggak salah loh. Sebab syaratnya saya jual properti. Kalau properti 1 miliar, saya mau jual 2 miliar, nggak jual-jual, nggak usah bayar loh. Kan saya katakan saya mau jual properti, bayar Anda kan. Ya hati-hati, Anda dealing sama orang. Jadi kita harus bijak. Kedua, likuiditasnya mudah nggak diperjualbelikan, mudah. Ketiga, aman nggak tidak? Ada track recordnya. Jangan yang triumph itu banyak lah. Itu musimnya, ini janjikan, ini tiba-tiba collapse dan sebagainya. Tiba-tiba uang Anda ditukerin koin yang nggak jelas pula, koin dia sendiri. Dia kan bukan pemerintah yang bisa cetak uang kan. Jadi amannya. Keempat, pada waktu saya mau invest ini, tujuan saya apa? Apakah sudah timbul kerakusan saya? Apakah saya cinta uang? Bukan kayanya yang jadi dosa loh. Cinta uang itulah akar segala masalah. Yang kejar itu dulu. Dan apakah dengan Anda ikut itu fluktuasi, Anda sama market. Saya ngajarnya market sedang berjalan. Saya punya create satu sistem yang swing trading, nggak usah saya lihat market, ngapain saya melompotin sana. Nanti Tuhan bilang, kamu kan anggap diri kamu hebat mau jadi Tuhan, nanti minum kopi sama saya bilang, Tuhan sorry kalau bisa saya masih banyak tugas ya, kasih saya lebih lama di sini lah. Jadi apakah itu membuat diri Anda tidak damai sejahtera? Pada waktu Anda investnya untung, Anda happy. Pada waktu Anda rugi, Anda tidak bisa happy lagi. Anda jadi marah, itu hindari itu. Kontrol diri dulu. Kalau bagi saya, ada yang katakan kerja kamu kan paling stres kan. Kenapa? Gak ada kerutnya. Saya bilang itu anugerah Tuhan. Saya bilang, Tuhan berikan saya kuasa menikmati hidup ini. Ada orang nasabah saya yang kaya-kaya, kalau makan, why you stick 1 jutaan, dia bilang ngapain bayar itu 1 juta dan sebagainya. Lebih kaya dari saya, nggak kikir. Uang itu apa? Uang itu untuk kita nikmati. Tuhan berkatin kita apa? Untuk jadi saluran berkat. Jadi kalau saya, pada waktu saya trading, saya kalah dan sering salah. Saya berhenti bottom line aja. Saya bilang, oh salah nggak apa, saya titipkan uang saya berkatin dia dulu. Nanti Tuhan yang berkatin saya. Kalau Anda uang masih kecil, hanya ada 3 hal. Pertama,
bisa nggak Anda naikkan income Anda? Nah itu susah. Yang bisa itu turunkan biaya hidup Anda. Itu di bawah kontrol kita. Menaikkan income itu banyak faktornya. Nah itu mulai. Saya sering katakan, ada orang mau go public, suruh saya meeting. Berapa bayarnya? Gratis. Tapi nanti saya kasih Anda kisi-kisi yang tidak bisa Anda. Misalnya, mau operasi dokter, konsultasi, ya gratis. Tapi operasinya Anda bayar mahal. Kan nggak mungkin dia ambil potong dia sendiri, kan nggak bisa. Ya nanti dulu, mau laksanakan saya kasih tahu Anda semua, Anda nggak bisa kerjakan juga. Harus cari saya, nanti saya baru deal. Kasih dia merasa senang dulu, win dulu. Baru nanti dia cari kita. Jadi pertama, Anda bisa keahlian apa yang Anda miliki. Keahlian Anda itu yang punya passion bisa nggak jadikan income. Jadi invest dalam diri sendiri. Anda upgrade diri Anda, skill Anda. Jadi mungkin Anda sehari kerja dapat 1 juta, bisa nggak 2 jam saya dapat 1 juta. Jadi banyak waktu untuk Tuhan dan untuk pelayanan. Kalau 2 jam bisa nggak 2 jam saya dapat dari suja dari 10 juta. 10 kali lipat berkatnya kan. Dari 10 juta itu bisa 1 jam aja. Saya jadi 10 juta. Jadi lebih banyak waktu Anda untuk olahraga dan sebagainya. Jadi pikirkan yang untungnya besar-besar itu apakah ilusi. Bisa nggak ditarik dan sebagainya. Masih ada satu yang terakhir. Oke, kalau nggak ada, saya kembalikan. Tadi yang tanya itu saya kasih hadiah 250.000. Tolong, terima kasih.